Semangat pagi, semangat untuk belajar menggali ilmu untuk masa depan yang lebih cerah. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa soal dan pembahasan AKM numerasi bagian yang pertama. Dengan harapan pada waktunya nanti Anda sekalian tidak asing lagi dengan bentuk-bentuk soal serta bagaimana cara menjawab soal AKM numerasi. Sebagai pengantar, untuk mengenalkan sedikit mengenai asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Semua informasi ini dapat diperoleh dari 3 instrumen utama. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum yang disingkat dengan AKM, lalu ada survei karakter, lalu ada survei lingkungan belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa asesmen nasional ini merupakan suplemen atau pengganti dari UN dengan target utama pemetaan kualitas belajar secara nasional. Berikut adalah beberapa hal yang membedakan UN dan asesmen nasional. Perbedaan di jenjang penilaian. UN itu hanya pada SMP, SMA setara, sedangkan AKM dan survei karakter itu dimulai dari jenjang SD. Tingkat jenis tes untuk UN itu high stake, sementara pada asesmen itu low stake. Model soal untuk UN itu berupa pilihan ganda dan isian singkat, sementara pada asesmen itu berupa pilihan ganda kompleks atau PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan periode tes per murid pada pelaksanaan UN itu ada 4 hari, sementara pada asesmen nasional hanya 2 hari. Moda pelaksanaan UN itu semi online, sementara asesmen nasional itu full online, supervised, semi online, dan offline. Untuk metode penilaiannya pada UN itu menggunakan computer based test atau CBT. Pada asesmen nasional itu menggunakan computerized multistage adaptive testing atau disingkat dengan MSAT. Siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional itu diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, SD, kelas 8, SMP, dan kelas 11 SMA yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional ini bukan hanya pada peserta didik, tetapi juga pada pendidik ya. Sementara komponen literasi, membaca, dan numerasi pada AKM. Untuk literasi membaca, numerasi ini dibedakan berdasarkan konten. Literasi membaca itu berisi konten teks, informasi, dan sastra. Sementara konten pada numerasi itu berupa aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Lalu proses kognitif pada literasi membaca itu meliputi menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi.
Sementara pada numerasi, proses kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks pada literasi, membaca, dan numerasi itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk-bentuk soal AKM. Yang pertama ada bentuk objektif yang meliputi pilihan ganda, yaitu hanya satu jawaban yang benar. Lalu ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Lalu ada menjodohkan, lalu ada isian singkat berupa angka, nama benda yang sudah fix. Bentuk soal yang kedua ada non-objektif, berarti ini berupa esai. Apakah ada nilai atau skor minimum pada AKM? Jawabannya tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap dan mahir. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Untuk menguasai asesmen nasional ini, kamu harus mempelajari konsep setiap materi pelajaran dengan baik, bukan hanya menghafal materi. Jadi berikut merupakan beberapa contoh soal AKM numerasi yang akan saya sajikan beserta pembahasannya. Dengan harapan tadi, nantinya pada waktunya Anda tidak asing lagi dengan bentuk-bentuk soal dan cara menjawab soal AKM numerasi. Untuk teks yang pertama, perhatikan teks berikut. Nah, jadi setiap teks yang disediakan itu wajib dibaca dan dipahami. Nah, soal pertama dari teks ini, kerangka atap rumah Pak Budi tampak seperti berikut. Nah, jika T menyatakan tinggi atap rumah, ukuran berikut yang benar adalah, jadi ini pilihan ganda berarti satu jawabannya. Nah, penyelesaiannya, jadi dasar konsepnya adalah trigonometri ya, yaitu di mana tan X itu depan per samping, ta desa, ingat ya, tan desa. Kalau sin demi, kalau kos sami, samping per miring. Jadi untuk tan itu depan per samping. Jadi X-nya sudutnya 35, depannya, nah dibuat gini. Tan 35 derajat sama dengan T per 2. Depannya ini ya. Depannya ini tinggi, sampingnya ini 2. Nah, ini ya. T per 2. Maka yang ditanya nilai atau harga T, maka dibuat demikian jadinya. T sama dengan 2 tan 35. Jadi mudah ya, maka jawaban yang benar pada soal ini adalah ini ya, yang kotak kuning. Lalu soal kedua dari teks ini. Nah, bangunan Pak Budi berukuran 4 meter kali 6 meter dengan overstick sepanjang 50 cm. Berdasarkan ukuran bangunan tersebut, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang benar. Gunakan data sin 35 sama dengan 0,57 dan cos 35 sama dengan 0,82. Jadi kembali ke gambar soal. Nah, ini gambar soalnya. Jadi kita coba buat titik-titiknya ya. Dimulai dari ini A, ini B, C, D. Lalu bagaimana cara menentukan panjang seng AD? Berarti dari sini ya, dari A ke D. Berarti harus tahu dulu panjang AC. CD-nya inilah yang disebut dengan overstick. Di mana overstick tadi 50 cm. Ingat ya, ini overstick, kelebihan pada bangunan itu ya. Jadi panjang AC sama dengan itu kita gunakan konsep ini, cos samping per miring. Jadi cos 35 ini samping per miring. Nah, jadi dengan menggunakan data X-nya adalah 35. Di sini cos C, nah, mana cos C sama dengan BC, ini tadi samping per miring. BC miringnya adalah AC, gitu ya.
cos C berarti cos 35 sama dengan BC, ini panjangnya 2, AC-nya itu yang kita cari. Maka diperoleh, gunakan data cos 35 ini tadi ya, 0,82. Maka panjang AC sama dengan 2/0,82, sehingga diperoleh panjang AC sama dengan 2,44 meter. Maka panjang AD, ya tinggal tambahkan, berarti panjang AD ini yaitu panjang AC ditambah panjang CD. CD ini tadi overstick. Nah, jadi dibuat AD sama dengan AC tambah CD. AD sama dengan 2,44 ditambah 50 cm. Hati-hati satuan ya. Ini meter, ini sentimeter. Maka panjang AD nantinya menjadi 2,94 meter. Berdasarkan ukuran tersebut, jenis seng yang sesuai adalah yang pertama jenis E dengan panjang 300 cm. Nah, jadi kan yang dibutuhkan 2,94, berarti seng yang panjangnya 300 cm masih bisa ya. Nah, masih bisa digunakan. Nah, untuk alternatifnya, jika jenis seng E habis, alternatifnya adalah menggunakan jenis seng yang A. Yaitu kalau kita lihat di data tadi, di teks tadi, yaitu 1 lembar seng E dapat diganti dengan 2 lembar seng A. Seng E ukurannya 300 cm, sedangkan seng A ukurannya 150 cm. Ada di teks ya. Berarti 1 lembar seng E sama dengan 2 lembar seng A. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Yang ini seng yang paling sesuai jenis E, tapi boleh menggunakan alternatif seng jenis A. Soal ketiga masih dari teks yang sama di awal tadi tentang penggunaan seng ya, data seng. Berikut, Pak Budi ingin membeli beberapa seng di toko tambak aluminium. Setelah melakukan pengecekan, ternyata banyak seng dan jenisnya terbatas. Seperti pada tabel berikut. Ini tabelnya, masuk ke pertanyaan. Berdasarkan ketersediaan seng di toko tersebut, berilah tanda centang. Jadi, jawaban kita di sini adalah dengan memberi tanda centang pada ya kalau benar, pada tidak kalau salah, gitu ya. Ya kalau benar, ini kalau salah. Datanya ini maksudnya ya. Nah, kita masuk ke jawaban yang pertama. Untuk pernyataan pertama, atap ditutup jenis seng E. Karena ada overstick depan dan belakang masing-masing 50 cm, maka ukuran panjang atas satu sisi adalah 6 meter tambah 50 cm, 50 cm, maka diperoleh 700 cm. Ini 6 meternya. Ada di gambar ya, ini overstick depan dan belakang. Jadi ada 2, jadi diperoleh 700 cm. Lebar setiap seng 80 cm. Banyak seng jenis E adalah, tinggal bagikan saja 700 dibagi dengan 80. Jadi ini kita buat sebanding ya. Nah, jadi ini bukan hasil tepatnya. Jadi sebanding atau sekitar 9 lembar. Maka banyak seng jenis E untuk menutup dua sisi, yaitu sekitar 18 lembar. Ini sisi kanannya 9, sisi kirinya 9 gitu ya. Nah, dari depan sampai belakang nanti diperoleh 18 lembar. Maka pernyataan 1 itu salah. Jadi harus 18 lembar, bukan 32 lembar ya. Lalu pernyataan kedua, atap ditutup jenis seng A. Oleh karena panjangnya hanya 150 cm, maka satu sisi memerlukan 18 lembar. Banyak seng jenis A untuk menutupi dua sisi, 2 kali 18 sama dengan 36 lembar. 18 lembarnya tentunya sudah tahu ya, karena ukurannya seng A itu separuh dari ukuran seng E. Jadi kalau seng A menggunakan 9 lembar, maka seng E menggunakan 9 lembar, maka seng A akan menggunakan 18 lembar untuk satu sisi. Jadi kalau dua sisi jadi 36 lembar. Demikian ya. Maka untuk pernyataan kedua benar. Lalu pernyataan ketiga, pengeluaran bila menggunakan seng A. Pembelian 36 lembar seng A
yaitu 36 kali harga 52.000 per lembarnya, maka diperoleh 1.872.000. Maka ini juga benar ya. Nah, sementara pengeluaran bila menggunakan seng A dan E, jadi ini kita anggap menggunakan seng A satu sisi, seng E satu sisi. Jadi pembelian 18 lembar seng A dan 9 lembar seng E. Gitu ya. Dengan harga 18 kali 52.000 tambah 9 kali 100.000, maka harga yang dibutuhkan adalah 1.836.000. Berarti pernyataan ini juga benar ya. Nah, kita kembali ke persoalan tadi. Ini pas ya, benar, salah. Maka jawaban yang dibenarkan untuk soal ini adalah pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat benar. Atau boleh juga menggunakan versi pernyataan pertama tidak, pernyataan kedua ya, pernyataan ketiga ya, pernyataan keempat ya. Jadi saya bilangnya tidak, ya, ya, ya. Nah, untuk teks berikut ini mengenai data berat badan sebagai penentu status gizi balita. Jadi dibaca dulu ini ada beberapa data dari bayi ukuran 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun dengan berat badannya masing-masing. Kita masuk ke soal langsung. Berdasarkan data di atas, berat badan balita yang paling banyak dimiliki balita di Posyandu Desa Karangnongko adalah. Jadi berdasarkan teks, nilai data yang paling banyak muncul dinamakan modus data. Ini belajarnya di matematika statistik, modus data. Yaitu dari data berat badan balita di teks, yang paling banyak muncul adalah berat badan 8 kg dan 19,3 kg. Masing-masing sebanyak 2 data. Berat badan 8 kg untuk anak berusia 1 tahun termasuk dalam kriteria berat badan ideal. Juga berat badan 19,3 kg untuk anak berusia 4 tahun juga dimasukkan ke dalam kriteria ideal. Maka berat badan yang paling banyak dan status gizi dari berat badan tersebut adalah 8 kg dan 19,3 kg. Status gizi ideal. Maka jawabannya adalah ya. Oke, baiklah, demikian untuk beberapa soal dan pembahasan AKM numerasi. Jadi untuk melatih Anda mengerjakan soal-soal lebih banyak lagi, coba ini ada latihan dengan teks yang berbeda, atau boleh dilihat langsung di detik-detiknya ya. Ini ada data mengenai langkah strategis menekan kemiskinan. Jadi dipahami datanya. Lalu masuk ke pertanyaan, ini ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan data tadi. Oke, baiklah. Demikian. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar lebih baik lagi.